Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran PPKN bersama Ibu Sri Mulyani. Pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan menyampaikan bagaimana melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Perkembangan demokrasi Indonesia terjadi pasang surut dari masa kemerdekaan sampai sekarang ini. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu sebagai berikut. Demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. 2. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. 3. Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998 dan Demokrasi Pancasila masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi parlementer. Pada periode ini, terutama pada kurun waktu tahun 1945 sampai tahun 1949, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer. Begitu pula pada kurun waktu pemberlakuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi parlementer, dalam kurung sistem demokrasi liberal. Pemerintah dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang negara. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. Undang-undang dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi, Presiden menafsirkan terpimpin yaitu pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi. Dengan demikian, pemusatan kekuasaan di tangan Presiden. Karena terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden, maka muncullah penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965. Demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998.
Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintah Orde Baru, yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Pada periode ini secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikannya fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi Pancasila masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada dasarnya, demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi adalah demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Dua, perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Di Indonesia, pernah kita menerapkan sistem parlementer. Juga pernah menerapkan sistem semi-parlementer. Dan yang sekarang diterapkan adalah sistem presidensial. Sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki kewenangan dalam mengangkat Perdana Menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. 1. Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. 2. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden atau Raja, Sultan atau Kaisar. Ketiga, kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem semi-parlementer. Sistem semi-parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen dan presiden sama-sama memiliki peranan dalam pemerintahan. Sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan Republik Indonesia Serikat, maka pada tanggal 27 Desember 1949 disahkannya Undang-Undang Dasar RIS. Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu federasi, dengan sistem parlementer sebab A. Menteri diangkat oleh Presiden. Kemudian Perdana Menteri diintervensi oleh Presiden. Ketiga, ada kabinet dibentuk oleh Presiden. Keempat, menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. 5. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kita lanjutkan. C. Sistem presidensial. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Ciri pemerintahan presidensial. 1. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 2. Kekuasaan presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat. 3. Presiden mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri.
dan hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana sistem pemerintahan yang diterapkan di negara Republik Indonesia? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa sistem pemerintahan yang harus dilaksanakan dalam negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 17 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, sampai Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip pemerintahan yang diterapkan di negara Indonesia. 1. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. 2. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi. 3. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Menteri adalah pembantu Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. 7. Kekuasaan tak terbatas. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk lebih memahami materi tersebut, kalian bisa membaca buku paketnya dari halaman 67 sampai dengan 76. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.